perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami sedang melaksanakan praktikum di lapangan, yaitu observasi praktikum meteorologi dan klimatologi di stasiun pemantauan cuaca Lanut Wiryadinata. Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Di sini kami sedang melakukan praktik kuliah lapangan di Bandara Udara Lanut Wiryadinata. Di sini tempat kami berdiri ada Tugu Penerbangan Pertama Republik Indonesia. Jadi teman-teman, tempat pertama yang kami kunjungi di Bandara Lanut Wiryadinata ini merupakan monumen atau tugu penerbangan pertama di Republik Indonesia. Halo guys, kita mau ke Taman Meteo sekarang. Kita lihat ya apa aja yang ada di Taman Meteo. Pasti ayat taman. Nanti kita bakal jelasin juga. Lihat apa aja. Penasaran? Yuk, let's go. Nah, setelah melihat tugu penerbangan pertama di Republik Indonesia, kami melanjutkan perjalanan untuk melihat alat-alat lainnya di Sangkar Meteo. Nah, untuk selanjutnya, yuk ikuti teman-teman. Nah, di sini kami dikenalkan dengan alat yang bernama ombrometer, yang mana ombrometer ini merupakan suatu alat pengukur curah hujan manual yang biasanya diletakkan di kebun untuk mengetahui keadaan curah hujan bagi tanaman. Alat ini juga dapat digunakan untuk membaca ketelitian hingga 0,1 dalam satuan mililiter. Nah, di sini salah satu teman kami mencoba secara langsung untuk melihat bagaimana cara kerja ombrometer ini. Jadi, ombrometer ini berfungsi untuk menampung dan mengukur curah hujan dengan cara menampung air hujan yang jatuh dari langit. Kemudian, air hujan yang tertampung dialirkan ke dalam gelas ukur dan dilihat berapa air hujan yang tertampung pada hari itu. Setelah dikenalkan dengan ombrometer, kami juga dikenalkan dengan alat yang bernama anemometer, yang mana anemometer ini merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui arah dan kecepatan angin. Alat ini diletakkan pada sebuah tiang setinggi 10 meter. Kemudian, alat ini juga terdiri dari sebuah cup counter dan wind fan. Cup counter ini digunakan untuk mengukur kecepatan angin, sedangkan wind fan ini digunakan untuk mengetahui arah angin. Setelah melihat dan dikenalkan dengan anemometer, kami kembali dikenalkan dengan alat yang bernama Sangkar Meteo, yang mana sangkar meteorologi ini merupakan sebuah bangunan berbentuk sangkar yang terbuat dari kayu, yang mana bangunan ini berfungsi untuk melindungi termometer dan barometer dari hujan dan radiasi matahari secara langsung. Nah, di dalam sangkar meteo ini terdapat beberapa alat yang digunakan untuk kepentingan pengambilan data cuaca secara manual. Biasanya, sangkar meteo ini berisi termometer bola basah, termometer bola kering, termometer minimum, dan termometer maksimum. Nah, setelah melihat dan dikenalkan dengan dua alat tadi, yaitu anemometer dan sangkar meteo, kami melanjutkan perjalanan untuk melihat AWOS. Nah, apa sih AWOS itu teman-teman? Yuk ikuti terus untuk mengetahui apa itu AWOS. Nah, jadi AWOS ini merupakan kepanjangan dari Automated Weather Observing System, yang mana AWOS ini merupakan peralatan meteorologi yang umumnya digunakan di bandar udara untuk kebutuhan cuaca penerbangan. Nah, AWOS ini selain ada di Lanut Wiryadinata Kota Tasikmalaya, AWOS ini juga terdapat di Stasiun Meteorologi Haji Hasan Kota Waringin, yang mana AWOS yang ada di Haji Hasan Kota Waringin Timur ini merupakan AWOS kategori 2 tipe all-weather. AWOS dilengkapi beberapa sensor seperti sensor suhu dan kelembapan, sensor tekanan, sensor curah hujan, sensor arah, dan kecepatan angin. Nah, sensor radiasi matahari ini dilengkapi dengan alat ukur visibility atau jarak pandang mendatar, dan celiometer atau alat pengukur tinggi dasar awan. Nah, masing-masing sensor dari AWOS ini akan mendeteksi parameter cuaca. Kemudian, data tersebut akan diolah melalui data logger yang nantinya akan dikirimkan ke komputer server untuk ditampilkan dalam bentuk data jadi. Setelah dikirimkan dan dianalisis di komputer server, kemudian hasil data ini dikirimkan ke BMKG.
Nah, setelah melihat AWOS, kami kemudian melanjutkan perjalanan untuk melihat alat yang bernama TEMS dan MMS. Untuk itu, yuk kita ketahui apa itu TEMS dan MMS. Ini namanya yang MMS. Yang ini TEMS atau tulisannya TAM. Yang ini MMS. Bukan TMS ya, maaf. Jadi, kepanjangan dari TEMS adalah Transportable Automated Meteorology Station. Nah, yang mana TEMS ini berfungsi untuk menentukan dari mana angin datang. Adapun cara kerja dari TEMS ini adalah dengan cara merekam dan menghasilkan data. Nah, biasanya penempatan TEMS ini di luar ruangan dan medan yang datar serta tidak terhalang. Sedangkan MMS ini merupakan kepanjangan dari Mobile Meteorology Station, yang mana berfungsi untuk kurang lebih sama seperti TEMS, namun alat ini terdapat pada mobil serta terdapat perbedaan-perbedaan kecil. Nah, cara kerja MMS ini adalah dengan cara merekam dan menghasilkan data. Biasanya MMS ini ditempatkan pada atap mobil. Guys, sekian dari kelompok 2. Terima kasih, thank you for watching. Tunggu laporannya. Dah. Harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja daku sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati, lalu bicara cinta.